Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman kicau mania dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses selalu. Amin. Sedangkan untuk sahabat Take Off 87, semoga semua burung kesayangan, semua burung jagoannya tetap bisa tampil top perform dan terus stabil di jalur juara. Amin. Sedangkan untuk teman-teman yang baru nemu channel Take Off 87, terima kasih sudah klik channelnya. Semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Amin. Langsung aja di minggu kali ini kita mau membahas kenapa sih burung murai batu terjadi ngukluk ketika kita gantang atau ketika kita lombakan. Masalahnya apa? Penyebabnya apa? Dan keputusan seperti apa yang harus kita lakukan jika kita mau gantangkan murai batu seperti ini. Terutama untuk teman-teman yang biasa penasaran ya main 2 sesi. Selamat menonton, semoga bermanfaat untuk sukses hobi yang sama. Penyebab murai batu ngukluk di atas gantangan bisa terjadi karena beberapa faktor. Ya, kita simpulkan burung nggak kondisi ya teman-teman. Yang teman-teman lakukan padahal setting haminnya katakanlah udah mateng ya. Dari mulai ngutak-ngatik settingan jangkrik dari dibuat standar 5 atau 7 pagi sore, main di kroto atau main di ulet, tapi burungnya tetap aja ngukluk di atas gantangan. Penyebabnya itu burung masih belum mapan secara mental, bukan mapan secara usia ya teman-teman. Karena kalau mapan secara usia banyak loh di gantangan usia murai batu pastol bisa menjuarai kelas murai batu umum atau murai batu dewasa. Jadi kategorinya adalah mapan secara mental, bukan secara usia. Yang kedua adalah burung masih kurang jam terbang. Sering atau tidaknya murai batu untuk kita gantangkan bisa menentukan kualitas burung serta settingan yang kita dapat untuk bisa membuat seberapa stabil burung kita lombakan gitu teman-teman. Yang ketiga, burung bisa karena stres. Stres itu bisa karena warna sangkar, model sangkar, terus tebal tipisnya kerodong. Kalau teman-teman udah ngotak-ngatik settingan di haminnya, teman-teman perhatikan settingan di luar settingan itu masih ada beberapa hal penting yang kadang-kadang terlupakan, seperti warna sangkar, ukuran sangkar, terus tangkringan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Selain faktor luar seperti hal tersebut, teman-teman juga perlu perhatikan rawatan harian, karena bisa menjadikan murai batu tampil stabil di atas gantangan. Faktor penentunya adalah rawatan harian, dari porsi dan teknik jemur, butuh atau tidaknya burung diembun dan diumbar, atau seperti apa karakter dan mau burung
murai batu yang kita rawat tersebut. Jadi rawatan itu ribet atau tidak, butuh atau tidak, kita tidak bicara pada umumnya rawatan murai batu ya, tapi teman-teman lah yang lebih tahu, yang merawat ketemu pagi sore. Teman-teman lebih tahu karakteristik dan perawatan seperti apa yang cocok untuk diterapkan di murai batu teman-teman. Seperti murai batu yang sedang teman-teman saksikan di layar handphone ya. Perhatikan sangkar coklat yang ada di tengah-tengah. Itu salah satu siswa kami, murai batu usia dewasa, punya Om Yanto asal Cinere. Kami mainkan murai batu ini sebanyak 2 sesi, di murai setting dan murai dewasa. Ketika di murai setting, penampilan murai batu siswa kami lebih cenderung banyak naik turun dan banyak materi pendek-pendek atau katakanlah putus. Dominan masih ngukluk dan ada jeda. Nah, yang terjadi ketika bicara ngukluk di atas gantangan adalah burung ada yang ngukluk sambil diem, ada yang ngukluk sambil mental. Ya, bahkan ngukluk durasi juga ada. Untuk rawatan dan settingan murai batu yang sedang teman-teman saksikan, kami buat jangkrik harian. Itu ada di 15 ekor. Kami berikan sehari 1 kali. Hanya pagi tok, sorenya nggak kita kasih jangkrik. Sampai H-1 murai batu ini kita berikan kroto sebanyak 1 sendok teh ketika sore, karena sore kan nggak kena jangkrik. Makan jangkriknya 15 ekor hanya pagi. Sedangkan untuk rawatan mandi murai batu ini kita buat mandi malam habis maghrib teman-teman. Untuk durasi penjemuran kita jemur selama 1 jam. Jadi 30 menit pertama burung dalam kondisi kita sauna, kerodong kering, burung kering. 30 menit sisanya baru kita jemur ablak atau tanpa kerodong. Setelah dirasa cukup 1 jam, burung kita angkat untuk diangin-anginkan lalu dikerodong kembali. H-1 ada tambahan kroto, lalu hari H masih kita jemur kuat sebanyak setengah jam di kerodong tanpa diablak. Setelah dijemur sauna, dijemur kerodong selama 30 menit, baru kita ablak sebentar lalu lanjut mandi di hari H. Selesai mandi, kita berikan ulat Hongkong sebanyak 2 ekor sebelum jalan ke lapangan. Di sesi awal burung masih terpantau naik turun, materinya putus-putus, pendek-pendek. Lalu ada beberapa jeda. Pendapat kami, ngukluk juga kurang emosi. Ya, untuk umbaran burung ini kita umbar sebanyak seminggu 2 kali tanpa kita gebah, tanpa kita kepar, tanpa kita speed. Untuk di lapangan, setelah kita analisa di sesi pertama, analisa kita ketemu bahwa burung ini kurang emosi dan kurang emosi karena ngukluk.
Ngukluk itu juga bisa karena burung kurang emosi. Kalau kurang emosi bisa juga karena kita nggak bisa atau nggak pernah bisa pilih lawan. Nggak pernah bisa pilih lawan di atas, biasanya ada beberapa karakter murai batu yang mau bongkar tarung maksimal ketika mendapati atau mendapat lawan yang sebanding, atau bahasa umumnya semakin ditekan semakin enak. Nah, di sesi murai batu A, samping burung siswa ini ada yang ngelowo atau ngebet. Jadi reaksi siswa kami langsung neken ya, terpancing teman-teman, karena ada beberapa murai batu yang lawannya ngebet, dia ikutan ngebet atau bahkan turun. Tapi yang terjadi di siswa kami melihat burung ngebet, dia tarung ditekan maksimal dan bongkar-bongkar materi. Ini terjadi ketika emosi dan birahi stabil. Jadi burung teman-teman nggak ikutan ngebet atau nggak ikutan ngelowo. Tapi jika yang terjadi emosi lebih tinggi atau sebaliknya birahi lebih tinggi, melihat lawan ngebet, burung teman-teman pasti spontan ikutan ngebet atau ngelowo. Karena masih belum maksimal, bongkaran materi sudah enak, lagu sudah mulai keluar, tapi tonjolan-tonjolannya kurang panjang dan kurang rapet durasi kerjanya teman-teman. Akhirnya kita putuskan mainkan lagi di kelas murai batu B. Di kelas murai batu B kita coba stud atau berikan extra fooding tambahan sebagai berikut. Begitu turun dan dapat analisa di murai batu A tadi, di jeda sesi kita kondisikan dengan harapan murai batu atau siswa kami bisa tampil top perform dibanding sesi sebelumnya. Di jeda sesi kita ablak murai batu kita dan berikan ulat Hongkong sebanyak 6 ekor. Setelah burung mengkonsumsi ulat Hongkong sebanyak 6 ekor, agar di atas nggak galak dan banyak mental atau emosinya terbuang sebelum di atas, kita ablak dulu teman-teman. Biarkan nembak-nembak. Biasanya saya buka itu full ablak 3 sesi sebelum dinaikkan. Jadi setelah mengkonsumsi ulat Hongkong yang reaksinya spontan, kita bisa mendapatkan emosi yang maksimal, karena dengan emosi yang pas dan emosi yang bagus disertai dengan birahi yang seimbang, performa murai batu kita bisa tampil top perform dalam membawakan kok belepotan tuh aku dalam membawakan lagu-lagu panjang atau materi yang dia biasa keluarkan. Karakter murai batu atau siswa kami ini naik turun ya, dari tangkringan atas tangkringan bawah. Ini sekedar tips aja untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang murai batunya gaya mainnya itu naik turun tangkringan atas bawah seperti di video, teman-teman bisa buat kendor aja. Buat kendor tangkringan bagian bawah. Artinya kendor itu ketika burung turun ke tangkringan kedua, tangkringan bawah, tangkringan itu begitu
burung menclok itu langsung goyang teman-teman tangkringannya. Nah nanti dengan tangkringannya goyang, dia nggak akan mau turun ke bawah. Itu tips tambahan dari kami. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan ketika mengambil keputusan menambah jangkrik, kroto atau ulat atau kita sebut extra fooding, seperti apa sebelum burung kita naikkan, kita harus perhatikan dan jeli melihat emosi dan birahinya seperti apa. Karena salah-salah dengan harapan burung kita bisa tampil top perform, malah nanti terjadi nakal atau over emosi yang nyublek, yang kekencengan jadi patung di atas begitu teman-teman. Ambil keputusan tepat di jeda sesi jika teman-teman niat untuk menggantang burungnya lebih dari 2 sesi. Jadi kesimpulannya, untuk murai batu ngukluk di atas gantangan, teman-teman ada waktunya atau ada saatnya tidak membuat settingan hamin teman-teman, tapi cukup berikan settingan rawatan harian atau settingan harian. Nanti kalau mau ngasih settingan cukup dari H-1 dan lihat respon burung ketika ada di gantangan dan di jeda sesi sebelum kita putuskan main lebih dari 1 sesi teman-teman. Semoga dari teori serta pengalaman yang saya bagikan lewat video di minggu ini bermanfaat dan cocok ketika teman-teman terapkan untuk murai batu teman-teman yang sedang terjadi masalah sama ngukluk di atas gantangan. Terima kasih sudah menyimak sampai menit akhir. Salam sukses, salam satu hobi. Assalamualaikum.